Bab 346 Berlatih di Hutan. Kedalaman pegunungan pemusnahan jauh dari paviliun pedang Ling Qiao. Entah berapa banyak binatang iblis yang tersembunyi di hutan ini dan aura menakutkan akan meledak sesekali dari hutan. Hal ini membuat pegunungan itu terasa seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Namun di tengah-tengah ledakan aura yang menakutkan, niat pedang membumbung tinggi ke langit, menyebabkan binatang iblis di dekatnya bergetar ketakutan. Banyak binatang iblis gemetar ketakutan sementara yang lebih kuat mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan diri. Wilayah binatang iblis dipenuhi dengan energi spiritual, jadi mereka tidak akan menyerahkan wilayah mereka dengan mudah. Tapi di bawah aura yang menakutkan ini, binatang iblis ketakutan dan tidak punya pilihan selain menyerahkan wilayah mereka. Namun, masih ada beberapa binatang iblis yang dipenuhi dengan permusuhan dan mendekati niat pedang. 3 segel, gabungkan. Sebuah suara tiba-tiba bergema dan beberapa aura yang berbeda mencoba untuk menyatu. Tapi saat mereka akan bergabung, mereka tiba-tiba runtuh. Sebuah erangan terdengar dan wajah Lin Yun menjadi pucat. Aku gagal. Lin Yun sudah lupa berapa kali dia gagal selama 15 hari terakhir. Dia akan menderita serangan balik dari energi asal tinju naga harimau setiap kali hal ini terjadi, yang membuat tulang-tulangnya terasa seperti patah. Untungnya, Lin Yun memiliki fisik pertempuran gajah naga. Jika orang lain dari Sekte Suantian yang berada di posisinya, mereka tidak akan berani mencoba ini. Saya seharusnya melakukan ini dengan benar, tapi saya hanya kekurangan sesuatu karena suatu alasan. Saya harus menekan ketiga segel agar mereka bergabung, analisis Lin Yun saat dia mengambil pil untuk mengatur energinya. Ketiga segel itu sendiri sangat kuat, jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia benar-benar berhasil menggabungkannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa berhasil jika dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kematian. Lin Yun tiba-tiba mengerutkan alisnya ketika dia mendengar suara halus. Dia mengangkat alisnya dan busur dingin muncul di bibirnya. Banyak binatang iblis telah mendatanginya selama setengah bulan terakhir, tetapi sayang sekali mereka terlalu lemah baginya untuk meregangkan ototnya. Pegunungan pemusnahan terlalu besar, jadi dia belum pernah bertemu dengan binatang iblis yang kuat, meskipun berada begitu jauh ke dalam hutan. Lin Yun berharap dia tidak akan kecewa kali ini. Saat dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam, 3 binatang iblis mendarat di depannya. Ketika tubuh besar mereka mendarat di tanah, pepohonan di sekitarnya mulai bergetar dan dedaunannya berguguran. Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap ketiga binatang iblis itu. Yang pertama adalah serigala api nila dengan api ungu berkobar di ujung ekornya. Yang kedua adalah harimau tutul bersisik hitam yang ditutupi sisik yang terlihat seperti baju besi. Yang terakhir adalah singa berekor ular. Ini adalah singa yang sangat besar dengan ular berbisa di ekornya. Ketiga binatang iblis ini adalah binatang iblis elit di tahap ke-8. Aura iblis yang memancar dari mereka begitu pekat sehingga ada aura merah yang mengelilingi mereka. Di dalam alam yang sama, kekuatan antara kultivator berbeda. Logika yang sama berlaku untuk binatang iblis. Di dalam dunia yang sama, binatang iblis dipisahkan ke dalam kategori elit, penguasa, dan raja. Binatang iblis elit dapat dengan mudah membunuh 10 binatang iblis biasa dalam tahap yang sama. Tentu saja, binatang iblis penguasa bisa menelan binatang iblis elit. Adapun binatang iblis raja, mereka setara dengan kultivator yang dianggap jenius yang mengerikan. Bahkan Lin Yun harus lari jika bertemu dengan mereka. Dia pernah melihat binatang iblis tingkat 8. Pengalaman itu begitu menakutkan sehingga binatang iblis biasa membeku di depan binatang iblis itu. Menghadapi 3 binatang iblis elit tingkat 8, wajah Lin Yun menjadi lebih serius. Tidak ada kesepakatan antara binatang iblis dan kultivator. Di mata binatang iblis, kultivator hanya berguna sebagai makanan dan makanan. Serigala api nila mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu dan menyerbu seperti sambaran petir ungu. Kecepatan apa? Lin Yun terkejut sebelum dia tersenyum. Dia tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di bawah pohon besar yang berjarak 30 meter. Dia tidak mengendur dalam melatih 7 langkah mendalam selama setengah bulan terakhir. Dibandingkan dengan menggabungkan 3 segel, lebih mudah untuk mendapatkan 7 langkah mendalam untuk penguasaan penuh. Hal ini membuat teknik gerakannya menjadi lebih cepat, yang memungkinkannya untuk menempuh jarak 30 meter dalam sekejap mata. Hal ini membuat serigala api nila, yang cukup percaya diri, cukup terkejut karena melewatkan serangannya. Meskipun Lin Yun berhasil menghindari serangan serigala api nila, dia gagal menghindari serangan harimau tutul bersisik hitam.
Harimau tutul sisik hitam memiliki keganasan yang bersinar di matanya dan menerkam tempat di mana dia mengira Lin Yun akan mendarat. Pada saat yang sama, singa berekor ular juga menyapu dengan cakarnya. Ini adalah serangan yang bisa dengan mudah membunuh seorang kultivator tingkat 8 yang tidak siap. Itu adalah pertarungan yang berbahaya, jadi Lin Yun mulai mengedarkan energi asalnya. Saat dia mengepalkan tinjunya, gambar naga yang samar-samar muncul di sekitar tinjunya. Ketika dia mengepalkan tinjunya lebih erat lagi, bayangan naga itu mengeluarkan raungan dan menyatu dengan kepalan tangan Lin Yun. Ini adalah tinju naga harimau, naga yang melonjak. Kekuatan ledakan yang datang dari tinju Lin Yun sangat mengerikan saat dia menerjang harimau tutul bersisik hitam. Saat mereka berbenturan, harimau tutul sisik hitam terlempar jauh. Saat mendarat di tanah, sisik di tubuhnya mulai menggeliat untuk meniadakan aura pedang yang tersembunyi di dalam pukulan itu. Dengan seekor naga di kepalan tangan kirinya dan seekor harimau di kepalan tangan kanannya, Lin Yun membenturkan kedua tinjunya. Itu seperti dua gunung yang bertabrakan bersama untuk membentuk gunung megah yang menyelimuti dirinya. Itu adalah naga tersembunyi, harimau jongkok. Ini adalah serangan yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Saat cakar singa berekor ular mengayun ke bawah, tanah bergetar. Tapi Lin Yun tidak bergerak, dan dia muncul dari awan debu tanpa cedera. Pada saat ini, serangan serigala api nila dan harimau tutul bersisik hitam secara bersamaan menuju ke arah Lin Yun. Hanya dalam sekejap, ketiga binatang iblis elit itu telah melepaskan lebih dari selusin serangan. Tepat ketika ketiga binatang iblis itu hendak melepaskan gelombang serangan lain, aura Lin Yun meletus. Sikapnya langsung berubah dan sosok harimau besar muncul di belakangnya dengan mata tertutup. Ketika Lin Yun melemparkan tinjunya ke depan, harimau itu tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan auranya sebagai raja. Aura itu mengintimidasi, tapi Lin Yun telah memadukan niat pedang, energi asal, dan kekuatan fisiknya ke dalam pukulannya. Jika aura harimau itu seperti seorang raja, maka pukulan Lin Yun seperti keturunan raja karena gelombang 100 binatang. Serangan yang menakutkan itu menghancurkan serangan ketiga binatang iblis itu. Pertama, dia menggunakan naga tersembunyi, harimau jongkok untuk mengumpulkan energinya sebelum dia melepaskan gelombang 100 binatang. Di antara tiga binatang iblis, yang memiliki pertahanan terlemah, serigala api nila, meledak dan berubah menjadi awan darah. Adapun singa berekor ular, sebuah kawah mengerikan tertinggal di tubuhnya. Selain kawah, ia juga dipenuhi dengan luka di sekujur tubuhnya. Terakhir, harimau tutul sisik hitam mengeluarkan darah karena sebagian besar sisiknya rontok. Lin Yun melihat sekeliling untuk menentukan situasi saat ini sebelum dia menerjang ke arah singa berekor ular, yang lebih terluka daripada harimau tutul bersisik hitam. Tinjunya menghujani tinjunya seperti kobaran api yang dahsyat, dan setelah sekitar selusin pukulan, singa kolosal itu menjadi cangkang kecil dari dirinya yang dulu. Itu ditinggalkan dalam keadaan yang mengerikan. Tepat ketika singa ekor ular hendak jatuh, ular berbisa itu mencoba menggigit Lin Yun. Jika Lin Yun digigit oleh ular ini, dia akan mengalami luka parah. Tapi Lin Yun bahkan tidak melihat ular itu dan menikam jari-jarinya seperti pedang. Detik berikutnya, ular berbisa itu dipotong menjadi 7 bagian. Sementara itu, dia melemparkan pukulan terakhir ke kepala singa, menyebabkan singa itu roboh. Ketika singa itu roboh, ia mengepulkan awan debu dan pepohonan di sekitarnya berguncang akibat getaran tanah yang berguncang. Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat harimau tutul sisik hitam diam-diam bangkit kembali dan melarikan diri. Lin Yun tidak terburu-buru mengejarnya. Dia mengambil 2 inti binatang itu dan merentangkan kedua lengannya untuk mengeksekusi 7 langkah mendalam. Seperti burung gagak emas yang melebarkan sayapnya, Lin Yun sudah menempuh jarak 300 meter. Saat dia turun ke tanah, dia melompat dan melayang sekali lagi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar harimau tutul sisik hitam. Namun ketika dia melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia berada di tanah yang tandus. Dia dikelilingi oleh bebatuan panas yang mengeluarkan suhu yang menakutkan. Ketika Lin Yun mendarat di tanah dan mulai berjalan, dia melihat sebuah puncak yang menjulang tinggi di kejauhan. Ada awan petir yang padat di atasnya, bercampur dengan beberapa kerlip merah. Harimau tutul sisik hitam berbalik untuk melihat Lin Yun dengan tatapan licik di matanya. Kemudian, dia melompat-lompat di atas bebatuan dengan gesitnya sebelum menghilang. Lin Yun terkejut dengan hilangnya harimau tutul yang tiba-tiba, tapi tidak bisa bereaksi karena cahaya redup turun dari langit yang mengusir semua bayangan. Pada saat yang sama, seekor harimau ganas yang berlumuran darah muncul di depan Lin Yun. Binatang iblis penguasa.
Harimau tutul sisik hitam benar-benar tahu bagaimana menemukan masalah bagi Lin Yun. Harimau tutul sisik hitam tidak benar-benar menghilang dan hanya bersembunyi di balik harimau besar itu. Harimau itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun. Kemudian, dia membuka rahangnya untuk melepaskan mangsa yang ada di mulutnya. Harimau itu menatap Lin Yun dengan senyum yang menyeramkan. Bab 347 3 segel gabungan. Ketika harimau ganas itu berdiri, bulunya yang merah mulai berkobar dengan api yang menaikkan suhu tanah yang tandus. Seekor harimau Scarlet Flame. Lin Yun mengerutkan alisnya. Dia biasanya akan menghindari bertemu dengan binatang iblis penguasa tingkat 8. Bagaimanapun, mereka bisa dengan mudah mencabik-cabik binatang iblis biasa tingkat ke-9, dan mereka bisa menghancurkan gunung dengan cakar mereka. Untuk harimau api merah, ia memiliki energi spiritual api karena variasi pada garis keturunannya. Di atas variasi tersebut, harimau Scarlet Flame ini bukanlah binatang biasa. Itu adalah binatang iblis penguasa di tahap ke-8 puncak alam bela diri yang mendalam dan bisa mencapai tahap ke-9 kapan saja. Namun, sudah terlambat bagi Lin Yun untuk pergi. Kemudian lagi, Lin Yun tidak berniat untuk pergi sejak awal. Dia telah berada di pegunungan pemusnahan selama sebulan dan belum pernah bertemu dengan lawan yang bisa dia lawan dengan kekuatan penuh. Jadi dia ingin mencoba melawan harimau Scarlet Flame. Harimau Scarlet Flame dengan santai bergoyang ke kiri dan ke kanan, yang membuat orang lain salah paham bahwa itu terlalu besar. Ia tidak langsung menerjang maju seperti binatang iblis lainnya. Sebaliknya, ia mengamati Lin Yun dan melenturkan aura dan tekanan iblisnya. Dia ingin menggunakan tekanan itu untuk membuat Lin Yun mengungkapkan kelemahannya. Lin Yun pun mengedarkan sutra pedang Ziyuan ke dalam tubuhnya dan aura pedangnya mulai melonjak. Auranya dengan mudah mengatasi tekanan yang datang dari harimau itu. Pada saat ini, cahaya ganas melintas di mata harimau itu. Harimau itu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga yang dapat mengguncang langit dan bumi. Angin kencang menyapu ke langit dan panas yang berkobar membentuk percikan api yang perlahan-lahan berkumpul menjadi bola api. Bola api itu seperti meteor dan memancarkan suhu yang sangat tinggi. Wajah Lin Yun berubah ketika dia melihat ini. Dia segera mengetupkan kakinya ke tanah dan mundur. Sementara itu, dia melemparkan pukulannya ke arah bola api itu. Di bawah rentetan pukulan dari Lin Yun, bola api itu hancur. Itu meledak dengan api yang menyebar ke sekitarnya. Adegan ini secara praktis tampak seperti akhir dunia. Lin Yun sekarang tahu mengapa tempat ini berantakan. Lagi pula, tidak masuk akal jika tempat ini baik-baik saja jika pertempuran seperti itu terjadi setiap saat. Sebuah bayangan besar menutupi Lin Yun saat harimau Scarlet Flame mengayunkan cakarnya. Namun, Lin Yun menghindar dengan merentangkan kedua lengannya dan mengeksekusi 7 langkah mendalam. Kemudian, dia menukik ke arah harimau api Scarlet dan melemparkan beberapa pukulan. Tapi sebelum dia bisa turun sepenuhnya, angin yang kuat mengubah wajahnya dan hampir memaksa matanya untuk menutup. Pada akhirnya, Lin Yun terpaksa mengeksekusi 7 langkah mendalam, meninggalkan 9 bayangan di udara. Tapi begitu dia mundur, sebuah ekor yang berkobar menyapu ke arahnya. Lin Yun terkejut ketika dia mendarat di tanah. Dia beruntung 7 langkah mendalam telah mencapai penguasaan penuh. Bagaimanapun juga, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia menerima ekor itu secara langsung. Harimau Scarlet Flame memandang Lin Yun dengan jijik dan mengeluarkan raungan. Sepertinya aku harus serius. Cahaya dingin melintas di mata Lin Yun. Dia mengumpulkan energi asal dan energi Dracula di dalam tubuhnya untuk membentuk baju besi ungu di sekeliling tubuhnya. Kemudian bola api lain mulai turun. Lin Yun menyerbu ke langit untuk menyambutnya. Ketika bola api itu menghantam baju besinya, itu hanya menyebabkan riak sebelum kekuatan di baliknya menghilang. Itu sama sekali tidak membawa masalah pada Lin Yun. Dengan Dracopan War Armor, Lin Yun tidak perlu takut saat menghadapi serangan harimau api merah. Mengangkat tangannya, Lin Yun melayangkan sebuah pukulan. Energi Dracula memenuhi anggota tubuhnya dan dia menghadapi harimau api merah secara langsung, tanpa mundur selangkah pun. Ketika harimau tutul sisik hitam menyaksikan pertarungan ini dari jauh, rasa takut memenuhi matanya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan menjadi begitu kuat, bahkan seekor binatang iblis penguasa pun tidak akan bisa menyingkirkannya. Lin Yun bahkan berada di atas angin setelah dia memanggil armornya. Sebuah kuali terwujud dan Dracula di atas kuali berputar mengelilingi Lin Yun. Selama tabrakan yang keras, sebuah lagu perang bergema dari kuali.
Kuali digunakan dalam upacara kuno, jadi ketika orang suci menggunakannya sebagai penghormatan kepada langit, biasanya akan ada fenomena seperti kemunculan binatang buas atau petir. Tapi tidak mungkin bagi Lin Yun untuk menciptakan fenomena seperti itu dengan fisik pertempuran gajah naga hanya pada tahap keempat. Lin Yun bersenang-senang bertarung dan mengayunkan pukulannya. Rambutnya berkibar tertiup angin dan matanya tajam seperti elang. Dia bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Di sisi lain, harimau api merah terus-menerus dikejutkan. Rasanya seperti tidak ada batas energi Lin Yun, terutama karena aura yang datang dari Lin Yun semakin kuat. Lin Yun bahkan tidak terlihat seperti seseorang di tahap ketujuh. Lin Yun melepaskan tinju harimau naga dan serangan menghujani harimau api Scarlet. Di bawah pukulan Lin Yun, aura harimau Scarlet Flame sebenarnya mulai menurun dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Ketika Lin Yun melepaskan gelombang 100 binatang, harimau api merah terlempar ke udara. Harimau itu jatuh ke tanah dan berguling-guling, menciptakan kawah besar di tanah. Lin Yun mengambil beberapa langkah ke depan untuk menstabilkan dirinya. Melihat harimau Scarlet Flame yang masih penuh dengan energi, Lin Yun mengerutkan alisnya. Vitalitas binatang iblis tuannya terlalu kuat. Binatang iblis biasa pasti sudah mati sekarang. Namun, harimau api merah hampir tidak mengalami luka parah, jadi dia masih bisa melakukan perlawanan. Karena dia sudah sampai sejauh ini, Lin Yun sebaiknya menindaklanjuti. Segel gagak emas muncul di belakangnya dan Lin Yun tiba di depan harimau Scarlet Flame. Mengalahkan naga dan harimau. Lin Yun melepaskan jurus terkuat dari tinju naga dan harimau. Dengan momentum yang bisa mengalahkan seekor naga yang berkumpul di sebelah kirinya dan momentum yang bisa mengalahkan seekor harimau di sebelah kanannya, Lin Yun benar-benar menguji dirinya sendiri. Dia hampir sepenuhnya tertutup oleh cahaya keemasan yang samar ketika dia mendorong tinju naga harimau sampai ke batasnya. Saat harimau Scarlet Flame bangkit kembali, Lin Yun membantingnya kembali dengan tinju naga penakluk. Dia kemudian mengikutinya dengan tinju harimau penakluk yang membuat harimau Scarlet Flame terpental beberapa ratus meter. Ketika harimau itu jatuh ke tanah, dia meraung kesakitan karena penuh dengan luka. Lin Yun akhirnya membuka tinjunya dan aura di sekelilingnya menghilang. Ketika harimau itu melihat Lin Yun berjalan mendekat sambil berlumuran darah, ada rasa takut di matanya. Tapi saat dia berhasil bangkit berdiri, dia roboh kembali dan kekuatannya mulai menghilang. Harimau tutul sisik hitam yang memikat Lin Yun juga berubah menjadi sinar hitam dan kabur. Lin Yun hanya melirik harimau tutul itu sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali pada harimau. Tapi bahkan sebelum dia bisa menanggapi, sebuah cakar menghantam dadanya. Baju perang Dracula langsung hancur berantakan dan Lin Yun terlempar terbang sambil memuntahkan seteguk darah. Lin Yun bisa merasakan retakan halus pada tulang rusuknya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat harimau Scarlet Flame kembali berdiri. Tapi kali ini, auranya bahkan lebih menakutkan. Lin Yun tahu bahwa harimau Scarlet Flame membuat terobosan. Itu membuat terobosan saat menghadapi kematian. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang dalam sambil menatap Lin Yun. Kemudian, harimau itu mulai berlari. Hanya butuh beberapa tarikan nafas sebelum berlari sejauh 1000 meter dan tiba di hadapan Lin Yun. Ketika tekanan yang menakutkan itu turun, itu membuat Lin Yun tercekik dan menyebabkan dia memuntahkan sedikit darah sebelum nafasnya menjadi lancar. Melihat harimau Scarlet Flame yang berlari mendekat, mata Lin Yun berkobar dengan semangat juang, "Kamu ingin membunuhku? Aku khawatir kamu masih belum mampu melakukan itu." Lin Yun tiba-tiba melepaskan aura yang menakutkan. Auranya berubah beberapa kali. Pertama, itu melonjak seperti api dari api yang berkobar. Kemudian, itu memancarkan kekuatan heroik saat menjadi tak kenal takut. Akhirnya, auranya menjadi mendominasi saat dia berubah menjadi cahaya keemasan. Lin Yun mengeluarkan raungan yang dalam dan dia melayang ke langit. Ketika dia menumpuk 3 segel menjadi satu, tubuhnya dipenuhi dengan energi kekerasan yang hampir merobek-robek tubuhnya. Tapi dia tidak peduli dengan hal itu dan menekan energi kekerasan di dalam tubuhnya. Tepat ketika serangan harimau api merah akan menghampirinya, Lin Yun mendorong ketiga segel gabungan itu keluar. Tidak ada momentum yang menghancurkan bumi saat melakukan ini. Sebaliknya, itu seperti aura pedang yang diam-diam mengubah harimau api merah menjadi awan darah. Dia berdiri dengan tenang sambil melihat awan darah yang menghujani dirinya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih inti binatang harimau api merah. Bab 348 Alam Iblis. Saat hujan berhenti, Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat.
Harimau Scarlet Flame masih merupakan binatang iblis tingkat 9. Lin Yun hampir mati karena serangan yang dia derita sebelumnya. Dia beruntung karena harimau api Scarlet sudah terluka ketika dia menerima serangan darinya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia hanya mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam Dracopan War Armor, jadi itu masih belum pada tingkat yang bisa menahan kekuatan artefak kosmik. Tapi jika bukan karena Dracopan War Armor, dia pasti sudah terbunuh. Lin Yun terbatuk beberapa kali sebelum dia menghela nafas panjang. Kulitnya juga menjadi sedikit lebih baik. Ketika dia melihat inti binatang di tangannya, matanya bersinar dengan kegembiraan. Fisik pertempuran Dracopanku baru saja mencapai tahap keempat, jadi inti binatang penguasa ini datang di waktu yang tepat. Setelah mencapai tahap selanjutnya dalam fisik pertempuran Dracopan, dia akan membutuhkan bantuan inti binatang untuk berkultivasi. Sebagian besar teknik bela diri pemurnian tubuh berasal dari mengamati binatang purba atau binatang dewa. Bagaimanapun juga, fisik binatang iblis jauh lebih kuat dari manusia. Melalui pemurnian inti binatang, dia tidak hanya dapat memperkuat fisik pertempuran Dracopan, tetapi dia juga dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Ketika fisik pertempuran Dracopan mencapai tahap kelima, dia akan membutuhkan inti binatang alam istana ungu atau dia tidak akan bisa melakukan peningkatan lagi. Setengah hari kemudian, setelah Lin Yun pulih dari lukanya, Lin Yun akhirnya mulai menyempurnakan inti binatang harimau Scarlet Flame. Inti binatang itu dipenuhi dengan esensi matahari dan bulan sementara juga memiliki sedikit aura iblis. Tapi kedua esensi itu bermanfaat baginya. Ketika dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan, kekuatan hisap datang dari tubuh Lin Yun yang menarik esensi dan aura ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, energi asal di dalam tubuhnya melonjak. Aura iblis merah menyala di sekitar meridiannya. Berperilaku. Lin Yun mendengus dingin. Saat dia mengedarkan fisik pertempuran Dracopan, aura iblis yang kejam menjadi tenang. Lagi pula, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Dracofan kuno? Bahkan jika harimau Scarlet Flame masih hidup, dia akan gemetar ketakutan jika bertemu dengan Dracofan kuno. Saat ini, aura iblis hanya bisa diserap dan dimurnikan dengan patuh oleh Lin Yun. Saat Lin Yun secara bertahap memurnikan lebih banyak aura iblis, energi Dracofan ungu yang samar berangsur-angsur berubah menjadi merah. Pada saat yang sama, ada sedikit niat membunuh dengan kekerasan yang terkandung dalam auranya. Samar-samar, ini membuat energi Dracula Lin Yun berbeda dari energi Dracula standar Sekte Huan Yuan. Energi Dracula merah terasa lebih menakutkan. Faktanya, ini adalah bentuk aslinya. Dracopan kuno dikenal sebagai binatang biadab. Mereka bukanlah makhluk yang baik hati dan keganasan adalah bagian dari sifat mereka. Esensi dan aura yang terkandung dalam inti binatang tingkat ke-9 begitu besar sehingga cukup bagi Lin Yun untuk memurnikannya selama 10 hari ke depan. Hal ini dimungkinkan karena Lin Yun memiliki sutra pedang Ziyuan. Jika tidak, dia harus menghabiskan setidaknya 1 bulan untuk mencernanya sepenuhnya. Merasakan kekuatan yang memenuhi tubuhnya, Lin Yun meninju tanah. Bersamaan dengan ledakan besar, 3 retakan besar menyebar di tanah. Dalam prosesnya, retakan itu terpisah menjadi retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan 3 kuali. Lin Yun mengungkapkan ekspresi puas. Inti binatang ini menstabilkan fisik pertempuran Dracopan miliknya di tahap keempat dan memungkinkannya untuk memiliki kekuatan 3 kuali. Di saat yang sama, kultivasinya juga meningkat dan mencapai pertengahan tahap ke-7 dari alam bela diri mendalam. Yang bisa dia katakan adalah bahwa esensi yang terkandung dalam inti binatang itu terlalu besar. Kemudian lagi, ini juga pertama kalinya dia menyempurnakan inti binatang tuan. Jika dia melakukannya lagi, efeknya tidak akan membuahkan hasil. Ini seharusnya menjadi tanah yang berharga untuk ditanami. Aku hanya akan tinggal di sini untuk memahami niat pedang. Lin Yun memandangi tanah yang tandus dan dia bisa melihat magma mengalir keluar dari tanah sesekali. Lingkungannya keras, tapi energi spiritual di sini sangat padat. Ini juga alasan mengapa harimau Scarlet Flame menduduki tempat ini. Tatapan Lin Yun mendarat di gunung dan dia menuju ke sana. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di puncak. Saat dia sampai, matanya berbinar karena ada buah yang sedang tumbuh. Buah Blazeklut. Lin Yun langsung mengenali buah itu. Itu bisa digunakan untuk menghaluskan pil atau bisa dikonsumsi langsung. Itu sangat bermanfaat bagi para kultivator yang mengembangkan teknik kultivasi atribut api. Ini mungkin bagaimana harimau api merah bisa memanggil bola api saat mengaum. Sayang sekali itu tidak cocok dengan Lin Yun. Namun, itu agak cocok dengan kuda naga darah. Lin Yun tersenyum dan dia menyimpan buah itu.
Aku akan menetap di sini. Tidak ada tempat lain yang lebih cocok dari tempat barunya. Menempatkan kotak pedang kuno ke samping, Lin Yun mulai mencoba dan membuat terobosan dalam niat pedang Xiantian. Pada saat yang sama, banyak tetua paviliun pedang Ling Qiao berkumpul bersama dengan pelindung plum. Alam teratai iblis akan dibuka dalam 2 bulan dan kami memiliki 10 kuota. Menurutmu siapa yang harus kita kirim? Tanya pelindung plum. Setelah mendengar alam teratai iblis akan dibuka, wajah para tetua pemikul pedang dan banyak tetua lainnya berubah. Mereka semua mulai ragu-ragu dan mereka tidak berani menjawab dengan segera. Alam teratai iblis berbahaya dan 1 dari 10 orang akan mati di sana. Jika mereka tidak beruntung, setengah dari murid-murid mereka akan mati atau bahkan mungkin semuanya. Kemudian lagi, keuntungan dari alam teratai iblis terlalu besar. Setelah membunuh binatang iblis di alam tersebut, inti binatang mereka akan berubah menjadi teratai hitam. Teratai hitam adalah iblis, tetapi itu adalah esensi murni setelah menyingkirkan sifat-sifat iblisnya. Bahkan murid-murid di fase akhir alam bela diri mendalam bisa membuat terobosan dengan mengandalkannya. Setelah mencapai tahap ke-7, akan sulit untuk membuat terobosan. Bahkan jika Anda diberkati dengan bakat atau sumber daya yang luar biasa, masih butuh waktu lama untuk membuat terobosan. Tetapi teratai iblis sangat berharga dan dapat menghemat waktu kultivator sekitar 3 hingga 5 tahun. Namun, faktanya tetap bahwa alam teratai iblis berbahaya. Pelindung plum, saya merasa bahwa kita tidak boleh mengirim salah satu murid kita ke peringkat surga. Bagaimanapun, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte jika salah satu dari mereka mati, kata tetua pembawa pedang. Itu benar. Kita seharusnya tidak mengirim mereka. Kalau begitu kita harus memilih dari peringkat bumi. 10 besar di peringkat bumi semuanya terjebak di tahap ke-8, jadi mereka mungkin bersedia mengambil risiko ini. Saya masih berpikir bahwa kita harus mengirim salah satu murid peringkat surga kita. Jika tidak, kita akan kehilangan keunggulan kita melawan sekte lain. Itu benar. Ada banyak harta karun di alam teratai iblis yang sangat penting bagi sekte. Diskusi berlangsung lama sebelum semua orang mengambil keputusan untuk mengirim satu murid peringkat surga. Pelindung plum tidak keberatan dengan hal itu karena itu kira-kira apa yang dia putuskan juga. Tidak perlu tahap ke-10 dari alam bela diri mendalam untuk masuk karena teratai iblis tidak membantu dalam terobosan ke alam istana ungu. Sebagai gantinya, mereka bisa mengirim seorang murid di tahap ke-9 dari alam bela diri mendalam. Murid itu bisa bertarung untuk mendapatkan kesempatan untuk membuat terobosan dan paviliun pedang Ling Qiao tidak akan kalah saat bertarung melawan sekte lain. Tapi pelindung plum masih memiliki sesuatu untuk ditambahkan. Dia melihat sekeliling dan berkata, kita harus menambahkan seseorang ke dalam tim. Lin Yun harus pergi ke sana. Aula menjadi hening untuk waktu yang lama sebelum seseorang berbicara, apakah itu tidak pantas? Lin Yun baru berada di tahap ke-7 dari alam bela diri yang mendalam. Ditambah lagi, akan menjadi kerugian besar bagi sekte jika dia mati di sana. Ya. Nilai Lin Yun tidak lebih rendah dari murid-murid yang ada di peringkat surga. Kita tidak bisa mengambil resiko ini. Dengan bakat dan kemampuannya, dia tidak membutuhkan kesempatan ini. Pelindung plum berharap semua orang akan keberatan, tapi dia masih tersenyum, ini adalah sesuatu yang diputuskan oleh Master Pavilion. Keputusan Kepala Pavilion. Tetua pembawa pedang terkejut. Kepala Pavilion biasanya mengasingkan diri dan jarang menunjukkan dirinya. Dia praktis tidak peduli tentang urusan sekte sama sekali. Tentu saja, mereka terkejut bahwa Pavilion Master ingin Lin Yun pergi ke alam teratai iblis. Ketika pelindung plum mengatakan itu, tidak ada yang keberatan dengan masalah itu lagi. Tapi seseorang berbicara untuk mengingatkannya, pelindung plum, saya khawatir Lin Yun tidak akan bisa meyakinkan semua orang dengan kultivasinya di tahap ke-7. Itu masalahnya kalau begitu. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sebanyak ini, maka tidak perlu baginya untuk memasuki alam teratai iblis, senyum pelindung plum. Bab 349 takut bahwa kau akan menang. Di puncak pegunungan pemusnahan, awan berkumpul di sekitar seorang pemuda saat dia duduk dengan mata terpejam. Setiap kali angin bertiup, niat pedang pemuda itu dengan ceroboh dilepaskan. Dia berada dalam kondisi misterius, memahami maksud pedang. Kembali ke kediaman putri, niat pedang yang dia lepaskan dengan ceroboh telah membuat khawatir semua tetua dari berbagai sekte. Jadi yang ingin Lin Yun lakukan adalah menemukan keadaan itu dan menangkapnya. Itu agar dia bisa mendorong niat pedangnya ke tahap itu kapan saja dia mau, daripada hanya nyaris mencapainya setiap kali dia menggunakan pedang aqua selenik.
Waktu terus berjalan dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, niat pedangnya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Tidak peduli bagaimana angin bertiup, niat pedangnya akan tetap kuat. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar, mengoyak kegelapan. Guntur bergemuruh dan bergema hingga 100 mil jauhnya. Petir sesekali berkelebat di langit saat hujan mulai turun. Tepat pada saat itu, Lin Yun, yang tetap duduk selama sebulan, tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia melepaskan niat pedang tak terbatas dari tubuhnya yang membumbung tinggi ke langit. Dengungan pedang terdengar dari tubuhnya, dan di depan dengungan pedang, guntur yang bergemuruh di langit benar-benar menjadi sunyi. Niat pedang yang melesat ke langit perlahan menyebar. Lin Yun mengangkat tangan kanannya dan bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. Aura pedang berkumpul menjadi tornado dan menyelimuti seluruh gunung tanpa usaha apapun. Pada akhirnya, itu menciptakan badai dahsyat yang menyerbu ke langit. Hentikan. Badai yang dibentuk oleh niat pedang tiba-tiba pecah yang menyebabkan fenomena aneh di sekitarnya. Detik berikutnya, awan petir di langit menghilang. Matahari muncul kembali dan sinar matahari menyinari pemuda itu. Lin Yun menghela nafas panjang dan perlahan-lahan berdiri. Dia melihat sekelilingnya sebelum memperlihatkan sebuah senyuman. Menggenggam pedang Xiantian itu lebih sulit dari yang dia bayangkan. Tapi dia tidak menyia-nyiakan waktu 1 bulan penuh. Dia melepaskan niat pedang Xiantian secara tidak sengaja di kediaman putri. Sekarang, dia telah mencapai niat pedang kuasi Xiantian, tapi masih ada jurang besar antara levelnya saat ini dan niat pedang Xiantian yang sebenarnya. Jika dia tidak menemukan kesempatan, dia akan terjebak untuk waktu yang lama. Dia sudah bisa merasakan keberadaan niat pedang Xiantian. Dibandingkan dengan niat pedang Xiantian, niat pedang di bawah level itu seperti kunang-kunang kecil. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia telah berada di pegunungan pemusnahan selama 2 bulan sekarang dan dia telah mencapai semua tujuannya selain dari 3 jurus pamungkas pedang Aqua Selenik. Dia berhasil menggabungkan 3 segel tinju naga harimau dan mencapai tahap keempat dari fisik pertempuran gajah naga. Dia bisa melepaskan kekuatan sebesar 3 kuali dengan sebuah pukulan. Selain itu, dia juga mendapatkan beberapa pencapaian dalam Dracopan War Armor. Dia sekarang dapat dengan bebas mengeksekusi teknik tinju, teknik gerakan, dan teknik bela diri yang menyempurnakan tubuh. Kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari level sebelumnya. Yang paling penting, dia memahami maksud pedang kuasi Xiantian, yang telah membukanya ke dunia yang sama sekali baru. Sudah waktunya untuk kembali. Lin Yun dengan lembut menepuk kotak pedang untuk mengendapkan debu di sekitarnya sebelum dia melompat dari gunung. Dia bisa mendengar angin bertiup di telinganya. Merentangkan kedua tangannya, dia mendarat di tanah. Dia tidak menimbulkan keributan, yang menandakan bahwa 7 langkah mendalam telah mencapai penguasaan penuh. Tiba-tiba, sebuah raungan bergema. Ketika Lin Yun menoleh ke sumber raungan itu, dia melihat serigala iblis besi hitam, seekor binatang iblis yang tidak lebih lemah dari harimau Scarlet Flame. Serigala iblis besi hitam pada awalnya ganas, tapi segera tertegun ketika melihat pedang yang ada di sekitar Lin Yun. Dia membeku di tempatnya dan tebasan pedang yang tajam itu meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Rasanya seolah-olah ada pedang tak terlihat yang tergantung di lehernya. Jika dia lengah, pedang itu akan menembus tubuhnya. Iblis serigala besi hitam bertahan sebentar sebelum berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, ia tidak memiliki sikap seorang iblis penguasa 8 tahap. Itu sangat cepat. Lin Yun tidak akan keberatan berlatih dengan serigala iblis besi hitam jika tidak melarikan diri. Dia ingin menguji seberapa kuat niat pedang kuasi Xiantian itu. Sesaat kemudian, sebuah raungan bergema keluar dari hutan bersama dengan energi yang dahsyat. Sambaran kilat merah menyambar, menyebabkan Lin Yun menyipitkan matanya karena dia menyadari bahwa orang ini lebih kuat darinya. Kuda naga darah berada di puncak tahap ke-8 dari alam bela diri yang mendalam dan akan membuat terobosan kapan saja sekarang. Peningkatan pesat dalam kultivasinya sangat menakutkan. Itu benar-benar layak menjadi binatang iblis yang memiliki garis keturunan naga. Di sini, Lin Yun melemparkan buah Blazeklut yang sebelumnya dia dapatkan ke arah kuda naga darah. Matanya berbinar dan dengan cepat menelannya. Detik berikutnya, itu diselimuti api. Kobaran api bercampur dengan cahaya, membuatnya terlihat menakutkan. Karena Lin Yun tidak terburu-buru, dia memutuskan untuk menunggu kuda naga darah selesai memurnikan buah Blazeklut sehingga mereka bisa pergi bersama. 10 hari kemudian, mereka kembali ke paviliun pedang Ling Qiao. Salam, Kakak Lin.
Para murid menyapanya setiap kali mereka berpapasan dengannya dan Lin Yun menganggukkan kepala sebagai jawaban. Ketika dia tiba di Gunung Liontin, dia menyadari bahwa suasananya aneh. Tepat ketika dia mulai merasa bingung, seseorang datang dan memberitahunya bahwa Xin Yan sedang mencarinya. Dilihat dari kegelisahan di wajahnya, sepertinya Xin Yan pasti sudah lama menunggu Lin Yun. Alhasil, Lin Yun segera menuju ke kediaman Xin Yan. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa Xin Yan tidak sendirian. Tang Tong, Yan Ding, dan Wang Zheng juga hadir. Beberapa dari mereka memeriksa Lin Yun dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka bisa merasakan bahwa temperamen Lin Yun telah mengalami beberapa perubahan setelah 2 bulan. Tapi mereka tidak bisa menggambarkan perubahan Lin Yun. Kakak perempuan, kau mencariku. Lin Yun berjalan mendekat dan langsung menuju ke intinya. Adik laki-laki, pernahkah Anda mendengar tentang alam teratai iblis? Tanya Xin Yan. Aku belum pernah. Lin Yun berpikir keras dan mencoba mengingat semua informasi yang dia bisa. Dia cukup yakin bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika Tang Tong melihat pemandangan ini, dia segera menjelaskan alam teratai iblis kepada Lin Yun. Mata Lin Yun berbinar saat mendengar penjelasan itu. Ternyata teratai iblis itu agak mirip dengan inti awan pedang. Namun, inti teratai iblis tampak lebih baik jika dibandingkan. Inti awan pedang hanya menggoda para pendekar pedang, sedangkan inti teratai iblis menggoda semua kultivator. Pada dasarnya, siapapun yang berhasil keluar akan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan harta karun lainnya. Tatapan Tang Tong sangat serius saat rasa takut berkedip-kedip di matanya. Lin Yun berangsur-angsur menjadi tenang dan berkata, jadi ini berarti lebih bermanfaat bagi murid-murid di tingkat ke-9. Dia baru berada di tahap ke-7, jadi tidak masuk akal baginya untuk menerima kuota. Itu benar. Alam teratai iblis akan terbuka setiap 20 tahun sekali dan kemungkinan untuk mati sangat tinggi. Biasanya, sekte tersebut sangat berhati-hati ketika memilih murid yang akan pergi. Mereka yang berada di tingkat ke-9 dan di peringkat surga tidak bisa pergi karena akan menjadi kerugian besar bagi sekte jika mereka mati di sana. Xin Yan memandang Lin Yun dan menghela nafas, jadi sekte hanya mengirimkan 1 murid dari peringkat surga dan 9 dari peringkat bumi kali ini. Lin Yun menangkap banyak detail dari mata Xin Yan. Dia bertanya, saya termasuk dalam kelompok itu. Aku salah satu dari 9 orang dari peringkat bumi. Tanya Lin Yun. Itu benar. Xin Yan tersenyum pahit. Lin Yun pintar, jadi mudah baginya untuk menebaknya. Tang Tong melambaikan tangannya, kami juga terkejut dengan pengumuman itu. Tapi kuota sudah ditentukan dan namamu ada di dalamnya. Ketika dia berbicara, Tang Tong menyerahkan sebuah gulungan bambu. Gulungan itu menjelaskan asal-usul alam teratai iblis bersama dengan kuota yang ditentukan oleh Paviliun Pedang Ling Qiao. Ada banyak nama yang tidak asing lagi di dalamnya, termasuk Xin Yan, Tang Tong, Wang Zheng, dan Yan Ding. Lin Yun juga melihat namanya di bagian paling akhir. Saya khawatir ada yang tidak yakin, kata Lin Yun. Tang Tong dan yang lainnya saling bertukar pandang. Xin Yan menyipitkan matanya dan tersenyum, kamu pintar. Inilah alasan mengapa kami memanggilmu. Banyak orang tidak yakin dengan Anda karena Anda baru bergabung dengan sekte ini selama 1 tahun dan kultivasi Anda baru pada tahap ke-7. Tapi hanya 1 orang yang memberikanmu tantangan. Siapa itu? Tanya Lin Yun. Peringkat ke-10 di peringkat bumi, Ling Yan. Kau merebut posisinya, jadi dia memberikan tantangan padamu. Dia akan datang 7 hari dari sekarang untuk bertarung denganmu. Dia akan menyerahkan kuotanya jika dia kalah, tapi kau harus mengembalikan kuotanya jika dia menang. Pelindung Plum sudah menyetujuinya. Xin Yan menyerahkan tantangan itu. Tetapi ketika Lin Yun hendak menerimanya, tangan Xin Yan menyusut kembali. Kakak senior, kau takut aku akan kalah? Tanya Lin Yun. Tidak. Sebaliknya, aku takut kamu akan menang. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri jika kamu kalah, tapi itu tidak masalah. Tapi jika kamu menang, kamu mungkin akan kehilangan segalanya di alam teratai iblis, termasuk nyawamu. Xin Yan terlihat serius dan semua orang juga berbalik untuk melihat Lin Yun. Bab 350 datang dengan ganas. Lin Yun tertegun oleh kata-kata itu, tapi dia mengerti maksud di baliknya. Dia merasakan kehangatan muncul dari dadanya, tapi apakah dia benar-benar punya pilihan untuk mengabaikan tantangan ini? Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat mata Xin Yan berkedip-kedip. Tapi bukankah kamu akan pergi juga? Jika aku tidak bisa pergi, kamu juga tidak bisa, kata Lin Yun. Dia ingat bahwa nama Xin Yan ada di antara kuota.
Dia juga mengkhawatirkan keselamatan Xin Yan di alam teratai iblis. Tidak banyak orang yang dia pedulikan di paviliun pedang Ling Qiao, tapi Xin Yan pasti salah satunya. Itu tidak sama. Kamu masih muda dan kamu masih punya banyak kesempatan di masa depan. Saya 3 tahun lebih tua dari Anda dan saya perlahan-lahan kehilangan kesempatan. Jika saya melewatkan kesempatan ini, maka saya mungkin akan terjebak di tahap ke-8 untuk waktu yang lama, senyum Xin Yan. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan, apakah menurutmu kakak perempuanmu itu lemah? Sekte lain juga tidak akan mengincarku. Lagi pula, nilaiku tidak setinggi dirimu. Itu benar. Sekte Huanyuan bahkan sampai mencoba membunuhmu, belum lagi masih ada Sekte Suantian. Kamu melumpuhkan Baiyu di kediaman putri, jadi Sekte Suantian pasti tidak akan membiarkan masalah itu berhenti. Tang Tong menganggukkan kepalanya setuju dengan Xin Yan. Mereka mencoba membujuk Lin Yun untuk tidak berpartisipasi dalam alam teratai iblis. Mereka tidak cemburu pada Lin Yun. Mereka tahu bahwa kenyataan dari situasinya adalah dia masih muda, jadi dia tidak perlu mengambil risiko. Bagi mereka, apa yang dikatakan Xin Yan benar. Mereka terjebak di tahap ke-8 setidaknya selama 1 tahun, yang merupakan waktu yang sangat lama bagi mereka. Mereka tidak mampu lagi bertaruh pada masa depan di usia mereka. Yang paling penting, alam teratai iblis sangat misterius dan menekan artefak kosmik. Jadi bendera perang Scarlet Flame tidak akan berguna di sana, tambah Tang Tong. Kakak Junio, aku tidak pernah meminta apapun darimu. Jadi sekali ini saja, tolong berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melakukannya. Pada akhirnya, Xin Yan menatap Lin Yun dengan ekspresi serius. Kalau begitu aku tidak akan menerima tantangannya, kata Lin Yun. Ini adalah pertama kalinya Xin Yan memohon sesuatu padanya. Xin Yan segera menunjukkan senyum lega yang cerah. Dia mencubit pipi Lin Yun dan dengan manis berkata, itu lebih seperti itu. Setengah hari kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun menolak untuk menerima tantangan itu dan melepaskan jatahnya untuk memasuki alam teratai iblis. Apa? Kakak senior Lin menolak tantangan itu. Itu sangat tidak seperti dia. Kudengar dia mengalahkan 3 orang di kediaman putri dan bahkan tanpa rasa takut menghadapi 2 lawan sendirian. Itu aneh. Itu benar-benar aneh. Ketika pelindung Plum menerima berita itu, dia sangat terkejut. Dia sedang minum teh dengan Luo Feng, jadi dia mengerutkan kening dan menanyai Luo Feng, mengapa dia menyerah. Itu sangat tidak seperti dia. Aku khawatir itu karena gadis Xin Yan itu. Gadis itu telah memperlakukan Lin Yun seperti kakaknya sendiri. Dia mencariku beberapa kali untuk mencoba mengeluarkan Lin Yun dari kuota, senyum Luo Feng. Pelindung Plum tanpa daya tersenyum, itu juga tidak cocok denganku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan karena itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuan Paviliun. Keduanya terdiam ketika mereka memikirkan tentang Paviliun Master. Lupakan saja. Pelindung Plum menghela nafas. Tidak mungkin sekte akan memaksanya pergi jika dia tidak mau. Ling Yan sudah terjebak di tahap ke-8 selama 2 tahun, kan? Ya, sudah 2 tahun, angguk Luo Feng. Fase akhir dari alam bela diri mendalam sulit untuk membuat terobosan. Karena dia memiliki niat ini, maka biarkan dia pergi ke alam teratai iblis. Sekte tidak akan kehilangan apapun bahkan jika Lin Yun tidak mau pergi, belum lagi konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa aku terima jika dia mati di sana. Pelindung Plum menggelengkan kepalanya memikirkan hal itu. Setelah Lin Yun mengucapkan selamat tinggal pada Xin Yan, dia kembali ke halamannya dan melanjutkan kultivasinya. Pedang Aquaselenik masih memiliki 3 jurus pamungkas yang tersisa untuk dia pelajari, bulan bercahaya, embun beku miriat, dan refleksi bulan. Jika dia berhasil mempraktekkan ketiga jurus tersebut, pedang Aquaselenik akan mencapai penguasaan penuh. Pedang Aquaselenik miliknya memiliki kekurangan saat ini, tapi kekurangan itu tidak akan mudah dipatahkan dengan niat pedang kuasi Siantiannya. Sebaliknya, itu hanya akan berakhir dengan dia dan lawannya terluka. Tapi Lin Yun adalah seorang yang perfeksionis, jadi dia bertekad untuk menyelesaikan 3 jurus terakhir. Adapun alam teratai iblis, Lin Yun bukanlah tipe orang yang akan menyesali keputusannya setelah dibuat, jadi itu tidak ada dalam pikirannya lagi. 3 hari kemudian, sesosok tubuh di aula kontribusi menarik perhatian semua orang. Lihat, itu kakak senior Ling Yan. Kudengar dia pergi ke hutan tulang darah untuk sebuah misi untuk mempersiapkan pertarungannya dengan Lin Yun. Dilihat dari auranya, dia jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya jika dia mengetahui bahwa Lin Yun menolak tantangannya. Dia pasti merasa lega.
Bagaimanapun juga, prestasi Lin Yun di Manor Putri sangat mengejutkan. Ditambah lagi, dia pasti menjadi lebih kuat setelah 2 bulan. Ling Yan mungkin memiliki keunggulan dalam kultivasinya, tapi kemungkinan dia menang tidak tinggi. Ling Yan tidak terganggu oleh tatapan padanya. Dia berada di peringkat ke-10 di peringkat bumi, jadi dia terbiasa berjemur dalam perhatian semua orang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Lin Yun menolak tantangannya, dia tidak bisa tidak meragukan berita itu. Dia tidak tahu apakah itu benar. Kultivator jarang menolak tantangan, belum lagi kuota alam teratai iblis dipertaruhkan. Mungkinkah Lin Yun tidak menginginkannya? Bagaimanapun, Ling Yan menolak untuk mempercayainya. Tepat pada saat ini, seorang murid yang memiliki hubungan dekat dengannya bergegas mendekat dan tersenyum, "Kakak senior, selamat." Lin Yun tahu bahwa dia bukan lawanmu, jadi dia membalas tantanganmu. "Bukan lawan saya." Ling Yan mengerutkan kening saat dia melihat tantangan itu. Wajah murid yang datang untuk kembali menantang berubah. Dia tidak tahu apa yang salah dengan kakak senior Ling Yan karena tidak ada tanda-tanda kegembiraan yang terlihat di wajah Ling Yan. Tiba-tiba, energi asalnya melonjak dan dia melambaikan tangannya. Tantangan itu hancur berantakan, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apakah dia mencoba memberitahu semua orang bahwa saya menggertaknya karena saya lebih tua? Ini keterlaluan. Wajah Ling Yan menjadi gelap saat dia memancarkan aura dingin. Dengan wajah dingin, dia menuju ke Gunung Liontin tanpa menoleh ke belakang. Para murid di sekitarnya terkejut, tetapi mereka segera mendapatkan kegembiraan di wajah mereka dan mereka segera mengikuti di belakang. Saya tidak pernah menyangka bahwa kakak senior Ling Yan akan memiliki temperamen yang keras. Sepertinya dia cukup percaya diri dengan kemampuannya. Dia mungkin tidak membutuhkan Lin Yun untuk memberinya kuota. Haha, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton kali ini. Ayo cepat ke Gunung Liontin. Hahaha. Sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari. Ayo pergi. Dengan kekuatan kakak senior Ling Yan, ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Bagaimanapun, ini akan menjadi pertarungan dengan Lin Yun yang ketenarannya menyebar ke seluruh kekaisaran Qin besar. Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok besar orang untuk berkumpul di belakang Ling Yan. Itu terdiri dari murid-murid yang telah dilewati Ling Yan dalam perjalanan ke Gunung Liontin. Mata mereka berbinar ketika mereka melihat kerumunan dan mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang yang mengikuti dari belakang. Pada saat Ling Yan tiba di Gunung Liontin, ada ribuan orang bersamanya. Semua orang di paviliun pedang Ling Qiao yang memiliki waktu luang bergegas mendekat. Ling Yan cukup senang dengan kerumunan orang yang mengikuti di belakangnya. Bagaimanapun juga, ini berarti seluruh anggota sekte akan segera mengetahui hasilnya. Dia ingin mengalahkan Lin Yun dengan saksi sebanyak mungkin. Jika tidak, orang akan mengatakan bahwa kualifikasinya tidak cukup. Kakak senior Ling Yan, apa yang ingin kau lakukan? Seorang murid dari Gunung Liontin telah memperhatikan Ling Yan dan kerumunan orang yang mengikuti di belakangnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Enyahlah. Cahaya dingin melintas di mata Ling Yan dan dia mengulurkan telapak tangannya. Ketika energi asalnya berfluktuasi, murid itu dikirim terbang menjauh. Dia berada di peringkat ke-10 di peringkat bumi, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh murid itu. Ketika dia menekan ke Gunung Liontin, tidak ada murid yang datang untuk menghentikannya yang bisa menahan serangan darinya. Begitu saja, Ling Yan datang ke kediaman murid Gunung Liontin tanpa menghunus pedangnya. Murid-murid yang berkumpul di belakangnya terkejut saat menyaksikan apa yang dilakukan Ling Yan. Tapi mereka segera mengerti mengapa Ling Yan begitu marah. Menolak tantangan saya. Kamu tidak akan mendapatkannya semudah itu. Aku akan membuatmu yakin sepenuhnya akan kekalahanmu. Mata Ling Yan bersinar dengan cahaya dingin saat dia berteriak di luar kediaman Lin Yun. Setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan auranya melonjak dan terakumulasi.